Begitu semangat. Kita buka bersama dari Filipi 4 ayat yang ke Filipi 4 ayat yang ke-6 tentang sukacita. Amin. Ya. Dikunci juga. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 yang bersukacitalah senantiasa. Ada yang sudah dapat baca Filipi 4? Iya, Filipi 4 ayat 4 sampai 6 ya. Boleh baca. Sama-sama baca yang bawa Alkitab. 3 ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Ya, baca dengan suara yang keras. 3 ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Ya, kenapa harus baca dengan suara yang keras? Karena firman Tuhan itu berkuasa. Roma 10 juga berkata faith comes from hearing the word of God. Amin. Timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi orang yang kalau baca firman Tuhan itu dia baca dengan suara keras karena itu perkataan Allah. Remato Kristus itu juga daftar Elohim dia dengar itu membangkitkan increase his faith in Jesus Christ. Kita harus baca pagi-pagi kan kita loyo semangat menyala orang itu bilang. Amin. Amin toh. Jadi Alkitab berkata bahwa bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Jadi Tuhan mau ayat ini mau mengajarkan kita bahwa bersukacitalah. Bersukacita itu tidak tergantung kondisi. Kalau saya lagi diberkati, haleluya, puji Tuhan. Ketika saya mungkin duduk di meja sini menghadapi Kentucky Fried Chicken, ayam bakar atau ayam lalapan atau ayam kecap, ayam Inggris atau apa begitu, saya berdoa dengan suara yang kencang, Tuhan Yesus terima kasih Tuhan buat makanan yang lezat ini. Sesambut dan ucapan syukur, haleluya. Bersukacita saya makan enak. Tapi ketika saya menghadapi tempe tahu, Tuhan terima kasih. Haleluya. Kita seperti itu, amin. Tuhan mengajarkan kita bersukacita in every term and condition. Bersukacita dalam segala situasi, mau lu menangiskah, sedang bermasalahkah, sedang apakah, sedang galau, sedang streskah. Bersukacita, amin. Amin. Ya, jadi bersukacita itu tidak tergantung kondisi ya. Kita mood, ada mood bersukacita, ada mood galau, ada mood stres. Tidak. Bersukacita lagi dikatakan senantiasa, always. Amin. Jadi bersukacita waktu pagi, waktu siang, waktu petang. Jadi bersukacita tidak tergantung, tidak terikat oleh kondisi, tidak terikat oleh situasi yang saya sedang hadapi. Tapi yang kita berkata bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan bersukacita, diulangi ada sebuah repetition. Jadi bersukacita itu sangat penting. Itulah sebabnya Amsal berkata bahwa hati yang gembira adalah obat. Semangat yang matang. Hati yang gembira adalah obat, berhenti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, siapa? Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Jadi punya hati, ekspresi orang bersukacita. Itulah sebabnya kalau kita lihat logo smile. Smile itu kan begini. Kalau yang kebalikan dari smile kan dia turun ke bawah, muka cakap, face down. Jadi harus bersukacita. Hati yang gembira. Ternyata Tuhan sudah kasih obat yang alami kalau kita bersukacita sehingga imun-imun di dalam tubuh itu dia mengalami regenerasi. Sekarang kita kenal istilah stem cell. Sebenarnya kalau kita bersukacita tidak perlu pakai stem cell. Amin. Amin. Jadi sudah ada obat. Hati yang gembira adalah obat. Tuhan bilang kok adalah obat. Kenapa kita tak bersukacita? Dalam segala situasi apapun yang mau engkau hadapi, bersukacita. Every term and condition you must joyfully. Amin. Amin. Dan itu pesan pertama. Yang kedua, Tuhan bilang, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu dalam 3 hal: doa, permohonan, dan ucapan syukur. Nah, kata khawatir itu sama-sama berkata dengan saya merinau. Merinau. Merinau itu artinya to split our mind menjadi 2, membagi pikiran kita menjadi 2. Yang pertama, harus kita khawatir mengurangi kekuatan kita hari ini. Hari ini harusnya kita bersukacita,
kita bersemangat, itu kekuatan kita. Tapi ketika kita khawatir, maka mengurangi kekuatan kita. Kita loyo menghadapi hari ini. Kita loyo menghadapi hari ini minta tangan. Ada sebuah film yang saya nonton yang itu menjadi pengajaran bagi kita adalah film yang diadopsi dari sebuah kisah sejarah The War in Thermopylae. Seorang raja Yunani terkenal bernama King Leonidas. Ya, dia berperang dengan 300 prajurit sama dengan Gideon. 300 prajurit pilihan yang disebut prajurit Agoge. Di sebuah celah dia diserang oleh hampir 1 juta lebih pasukan Persia. Prajuritnya terlatih dari kecil. Lalu dalam sebuah kondisi ada pasukan lain yang bergabung dengan King Leonidas ini dari kelompok Akadia. Perhatikan pernyataannya King Leonidas. Dia tidak khawatir. Dia berkata kepada prajurit Akadia. Dia berkata kepada prajuritnya Spartan. Dia berkata, Spartan, what are you proficient? Mereka tidak menjawab apa-apa, tapi mereka dengan perisai dengan tombak, mereka trembling their spears on the ground. Mereka mengangkat tombak dan mereka ketok tombaknya di lantai gini. Ahu, ahu, ahu. Dan Bapak Ibu lihat, anak-anak lihat, mereka dalam sejarah, kalau kalian nonton film 300 atau 200 itu, dengan 300 mereka mengalahkan ribuan prajurit Persia. Itu sebuah kisah heroik yang luar biasa. Artinya, jangan kita mau khawatir, karena khawatir itu saat yang pertama membagi pikiran menjadi 2, mengurangi kekuatan hari ini, dan yang kedua, mengambil porsi hari depan. Amin. Amin. Artinya kalau kita hari ini kita berpikir besok makan apa, hari besok itu punya urusan sendiri dengan Tuhan, jangan khawatir. Amin. Burung di udara dia pelihara. Amin. Amin. Tuhan ciptakan kita itu sudah ada grand design. Jadi jangan pikir besok saya makan apa, hari besok punya kesusahan sendiri. Mengurangi hari besok. Kalau saya berpikir besok saya makan apa, burung di udara dia pelihara. Amin. Lihat bunga yang tidak apa-apa Tuhan dandani begitu cantik. Kita makhluk termulia dia jadikan kita. Amin. Malaikat jatuh dia nggak tebus tuh. Manusia jatuh dalam dosa. Allah kirim putranya yang tunggal, His beloved Son, just to take us from sin, redeem us, and pay all sin for us. Amin. With thy hang on the cross, give His blood so for us. So we are very precious. Kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Apalagi soal makan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, everything will be added to your life. Carilah Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan, semua apa, makan, minum, semua. Jangan khawatir. Jadi jangan khawatir, amin? Amin. Jangan mau khawatir. Khawatir artinya merenau, membagi pikiran kita menjadi 2. Mengambil kekuatan kita hari ini harusnya kita bersuka cita. Apapun yang terjadi dalam hidupku, selalu ku percaya Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, Yesus terlalu baik. Amin. Amin. Semeton siangnya sareng sami. Ya. Semeton siangnya sareng sami. Singkene singketo Yesus dogen. Amin. Iya, amin. Amin. Sareng ida sang Yesus cenigai. Amin. Amin. Kalau cuma soal makan minum cenigai sareng ida sang Yesus. Amin. Itu yang penting Bapak Ibu. Jadi jangan mau khawatir. Tadi pertama sukacita. Yang kedua, jangan mau khawatir. Lalu setelah tidak mau khawatir, Tuhan bilang kalau you punya keinginan, kerinduan, nyatakan dalam 3 hal. Dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Artinya kan keinginan kita kan, nyatakan dalam keinginan, dalam doa, ucapan syukur. Sederhana saja, Tuhan hari ini saya mau bekerja, saya berdoa buat pekerjaan saya percaya Tuhan bawa klien, Tuhan bawa masuk. Kalau saya sebagai seorang musisi, Tuhan akan bawa klien-klien yang baru. Ada event-event organizer yang akan ingat saya, mereka akan kontak nomor WA saya. Saya mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Lalu hadapi hari ini dengan sukacita. Tiba-tiba Om Dharma ditelepon, kring-kring. Halo Om Dharma. Bisa jadi sound system kok hari ini. Tolong datang ini acara besar. Puji Tuhan. Amin. Amin. Om Titus, tolong organize ini. Bisa kok, pemain musik lengkap. Amin. Jadi nyatakan dalam doa. Tadi yang pertama sukacita. Yang kedua, jangan mau khawatir. Ketiga, kalau punya ada pergumulan hidup, nyatakan dalam doa, permohonan, ucapan syukur. 3 hal itu begitu penting bagi kita dalam doa. Bapak Ibu ingat, kenapa kita berdoa? Banyak orang kita nggak tahu kenapa dia berdoa. There's 3 important things about prayer. Yang pertama, dengan berdoa kita berelasi dengan Allah. Amin. Orang Kristen itu kan berdoa berelasi dengan Allah. Yang kedua, dengan berdoa kita tahu Allah menjawab doa-doa kita.
Kalau ida sang yang Yesus tidak menjawab doa-doa semeton sareng tiangnya, maka mari kita berhenti jadi orang Kristen. Amin. Berhenti jadi orang Kristen. Sebab saya bisa pergi ke Gunung Kawi. Saya bisa bertapa semedi, memenuhi persyaratan di sana, kambing hitam atau persyaratan juru kunci. Lalu saya bertapa di bawah pohon daun dewandaru. Tiba-tiba ada tanda alam. Besok pulang saya langsung melakukan akad pesugihan, bayar syarat pesugihan. Besok pulang sugih. Tapi itu bukan jalan Tuhan. Amin. Amin. Yesuslah segalanya. Makanya itu, kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku dapat dalam Yesus. Bapak Ibu lihat anak orang kaya di Indonesia yang bernama Ardi Bakri dan Nia Ramadhani. Kurang kaya apa? Sampai salah saja dia tidak tahu kupas. Itu ada di entertainment berita. Tinggal dulu saja dia punya pelayan tuh puluhan. Tapi akhirnya pakai narkoba tuh, lalu laki bini masuk penjara. Tidak ada ketenangan. The emptiness in our room harus dipenuhi oleh Yesus. Amin. Amin. Tidak ada yang lain. Orang kaya sugi, tidak punya istri cantik, seksi, dia pergi cari yang lain. Akhirnya pakai narkoba juga, suntik. Entah mau oral kah, mau suntik kah, pakai amfetamin, sabu dan segala jenisnya. Stres, tapi tidak ada penyelesaian hidup. Karena itu lagu dari Om Adi Manuhutu luar biasa. Yesuslah jawaban bagi dunia, tak satu pun yang dapat melebihi dia. Jesus is the answer for all the world. Itu penting Bapak Ibu. Amin. Jadi berdoa yang pertama kita bersih dengan Allah, yang berdoa Tuhan menjawab doa kita. Yang ketiga dengan doa segala sesuatu akan menjadi lebih baik, lebih efektif. Katakan amin. Yang berikut, poin keempat, kalau kita jalan. Damai sejahtera Allah yang jauh melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus supaya kita tidak stres. Amin. Amin. Supaya kita healing terus dalam Tuhan. Damai sejahtera Allah itu shalom. Makanya raja-raja ucapkan kata shalom. Shalom itu artinya damai sejahtera Allah. Recovery. Itu loh. Damai atasmu, sejahtera Allah atasmu. Makanya salam orang Israel itu Baruch haba bishema Adonai. Amin. Mantap. Kaverim. Artinya damai sejahtera Allah turun ke atasmu. Digunakan kata shalom. Ada nama Tuhan di dalam shalom itu. Nah ini penting sekali bagi kita. Jadi saya summarize ya. Yang pertama adalah bersukacita senantiasa. Hati gembira adalah obat. Yang kedua jangan khawatir. Khawatir itu membagi pikiran kita menjadi dua. Mengurangi kekuatan kita hari ini mengambil porsi hari depan. Sebab hari depan itu harinya Tuhan. Milik Tuhan, kita nggak sampai ke sana. Nanti Tuhan yang atur kita. Sebab Tuhan berkata, bab dia hidup ada hari esok. Amin. Amin. Yang berikut adalah kalau kita punya kerinduan dalam hati, keinginan apapun. Jangan dulu tulis di Facebook. Kalau kita tidak tahu ada orang yang nggak suka sama kita. Pekerjaanmu, mimpimu, dirimu jangan pernah tulis di Facebook. Orang yang tidak suka sama kita, belum tentu teman baik itu suka sama kita. Amin. Bawalah kepada Tuhan. Tuhan bilang kok. Bawa kepada Tuhan permohonan dalam doa, permohonan, ucapan Syukur. Keep your dreams. Simpan mimpimu, lalu setia dengan Tuhan. Nanti mimpimu sudah jadi. Itu. Kadang-kadang orang tulis mimpinya belum apa, mimpinya tidak terkabul seperti pungut merindukan bulan. Yang berikut, damai sejahtera Allah jauh melampaui melihat hati dan pikiran kita, karena medan peperangan terbesar ini di pikiran, di otak ini. Ya toh ibu-ibu bangun pagi kan sudah pikir saya makan apa, anak-anak pagi betul di sini makan apa, harus siapkan pecah sari dan segala macam. Jadi damai sejahtera Allah itu shalom yang hati pikiran kita supaya kita tidak stres, tidak gila. Amin. Amin. Kalau enggak Bapak Ibu kita dikirim ke Bangli atau Villa Alpha. Villa Alpha. Iya. Bengkel gitu, bengkel. Iya, ini pasti the place for the recovery. Ya. Saya akan tumpang tangan. Amin. Haleluya. Praise God.